Halo, selamat datang di Lini Podcast. Nah, di edisi Ramadan kali ini kita akan terus membahas soal puasa dan berbagai manfaatnya untuk kesehatan. Perkenalkan, saya Karisa dan semoga teman sehat sudah cukup ya istirahatnya, karena di episode sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai kiat istirahat selama Ramadan. Kini waktunya kita membahas soal kiat olahraga selama Ramadan. Nah, mungkin beberapa teman sehat makin semangat olahraganya ketika bulan puasa, tapi mungkin ada juga yang malah libur terus nyesel ketika ngelihat timbangan pas lebaran. Semoga tahun ini nggak gitu lagi, karena kita akan membahas soal olahraga di bulan Ramadan bersama seorang guru besar ilmu gizi FEMA IPB University dan Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Profesor Hardinsyah. Selamat datang, Prof. Ya, terima kasih. Apa kabar, Karisa? Baik. Semakin bugar ya, Prof. Alhamdulillah ya. Baik, nah teman sehat mengenai olahraga ya, ini setuju dong teman sehat kalau olahraga ini sudah hits di kalangan masyarakat karena semakin banyak masyarakat yang merasakan banyak manfaatnya dengan berolahraga, terutama ketika pandemi, apalagi ketika bulan puasa nih. Tapi sebenarnya perlu nggak sih olahraga di bulan puasa? Kita langsung tanyakan saja ke Prof. Hardin, bagaimana Prof? Ya, prinsipnya perlu, tapi perlu dipertimbangkan apakah ada kebiasaan olahraga sebelumnya apa tidak ya. Jangan sampai tadinya nggak biasa olahraga, terus di bulan puasa olahraga. Nah, ini kan ada perubahan peningkatan pengeluaran energi ya. Kalau nggak waspada tentunya menciptakan sesuatu baru yang mungkin ada gangguan. Tapi kalau sudah biasa ya saya pikir justru bagus dilanjutkan. Oke, bagi yang sudah biasa lanjutkan saja. Bagi yang belum biasa ya mungkin dipertimbangkan. Kita akan kulik lebih dalam nih pertanyaan berikutnya nih Prof. Mungkin ada yang tidak melakukan olahraga karena khawatir akan ada gangguan kesehatan ketika berolahraga di saat puasa. Nah, itu sebenarnya ada nggak sih Prof gangguannya? Ya, pertama kan kalau puasa tadi dengan baik dan benar, ini kan kita ada penurunan asupan ya sekitar 200-600 kilokalori. Nah, kalau kita memilih olahraga biasanya adalah pada terik matahari atau olahraga yang berkeringat, ini kan berarti akan menguras cairan tubuh dan elektrolit tubuh bersama dengan keringat tadi. Sehingga kita perlu berstrategi nih. Kalau biasanya barangkali sore hari, mungkin nggak dia jadi sore malam hari bisa juga, atau segera ketika akan berbuka. Jadi misalnya katakan jam 5 sore ya, olahraga setengah jam, entah apakah bergrup atau sendiri, silakan. Sehingga setelah berolahraga ada waktu untuk beberes kemudian berbuka. Enggak olahraganya jam 1 sampai jam 3 gitu ya. Atau olahraganya jam 10 sampai jam 12 misalnya, itu kan meskipun di dalam ruangan, artinya kita menguras energi yang luar biasa. Kalau tadi olahraganya sampai intensitas sedang, intensitas tinggi tidak dianjurkan, antara ringan sampai sedang aja gitu ya. Baik. Kalau pagi, kalau sifatnya ringan, sangat ringan seperti berjalan. Kalau dulu di masa kecil Bapak ada istilahnya asmara subuh ya. Asmara subuh, wow. Jadi apa tuh, Prof? Setelah salat subuh, kemudian jalan kaki. Nah, jadi karena sana banyak ada pria wanita, orang bilang itu asmara subuh ya. Bisa jadi dia dengan teman-temannya ya. Janjian yuk habis subuh jalan 1 kilometer. Biar lebih seru ya. Iya, biar lebih seru. Itu juga ada budaya di daerah tertentu, tapi sangat ringan kok, jalannya santai, bukan jogging. Berarti sebenarnya resiko gangguan kesehatan itu kembali lagi tergantung dengan lingkungannya, strateginya begitu ya Pak? Betul. Sama jenis yang dilakukan ya. Nah, ini banyak disinggung tadi mengenai jenis, intensitas. Nah, penasaran kan nih pasti teman sehat mengenai jenis olahraga apa yang dianjurkan, bagaimana intensitas, frekuensi, begitu pula dengan waktunya, Prof. Ya, memang kalau dalam teori umum kan ada istilahnya fit ya. Ya, frekuensi, kemudian ada intensity, ada time, maksudnya waktu yang digunakan, kemudian type, jenis dari olahraganya. Kalau menurut Bapak itu ditambah I ya, jadi I fit. I fit tuh I-nya apa, Prof? I-nya introspeksi. Ya, jadi ya kebetulan saya bahasa Inggrisnya ya, fit saya bugar gitu. Tapi
ini untuk memudahkan saja, nggak ada di textbook ini. Jadi karena apa? Karena kita puasa kita perlu introspeksi diri. Apakah pertama kita sahur apa tidak? Bisa jadi kebablasan kan. Niatnya sih sahur tapi kebablasan. Jadinya... Terus tetap aja olahraganya intensitas sedang lagi. Nah ini kan perlu introspeksi. Jadi tadi I itu berarti introspeksi. Jadi introspeksi deh. Pertama apakah saya udah biasa olahraga ini atau ini something new? Kalau something new tentunya kita harus lakukan itu dengan intensitas yang ringan, sangat ringan untuk memulainya. Siapa tahu nanti nggak biasa, jadi itu juga kalau nggak ada warming up, pemanasan bisa membuat cedera, itu kan bahaya juga, terkilir dan lain sebagainya. Jadi introspeksi jadi hal yang penting sebelum kita menentukan type. Jadi dari ujung ya, jenisnya apa? Jenis yang bagus itu ya yang kita sukai, berarti sudah pernah kita lakukan. Nggak mungkin kita sukai kalau belum pernah kita lakukan. Mungkin tuh hanya senang ngelihat, kayaknya bersepeda enak ya itu orang, wah kayaknya keker apa gitu. Tapi belum pernah punya sepeda juga enggak ya. Jadi jadi pertama harus yang disukai, yang pernah dicoba, bukan yang disenangi dalam arti melihat mata ya. Karena kalau disenangi belum tentu pernah dilakukan. Jadi type-nya tadi jadi penting, jenis ya. Dan yang paling mudah memang yang tanpa alat ya. Tanpa alat ya berarti jalan ya. Jogging. Kalau sore jogging nggak masalah. Tapi kalau pagi jogging itu kan jogging intensitasnya udah lebih tinggi dari berjalan ya. Jalan santai. Ya itu type-nya. Bahwa nggak mau keluar rumah, malu sendiri berolahraga keluar rumah, bisa aja dilakukan dalam rumah. Jadi dimulai dengan pemanasan, peregangan, ya apakah itu barangkali sifatnya sit up atau push up atau plank atau body strength ya monggo, atau barangkali sukanya skipping ya lompat tali. Ya tapi ini jadi pakai alat ya, tapi bisa loh. Saya sering skipping nggak pakai tali. Jadi pakai ya tangannya jadi gini. Pretending ada tali ya. Talinya ilusi. Ilusi. Tarinya ilusi. Bapak paling sering gitu ya, 100 kali pagi, 100 kali setelah subuh. Itu yang rutin Bapak lakukan di samping plank ya. Jadi bisa saja ya, tidak harus keluar rumah. Jadi juga tidak kena paparan matahari. Paparan matahari sih bagus ya, dapat vitamin D kita jadi diubah. Tapi jangan lama-lama. 15 menit, 20 menit is enough, cukup. Kalau frekuensinya gimana? Ya, nah frekuensinya memang ini tergantung lagi kebiasaan kita ya. Biasanya kalau orang yang biasa olahraga, tapi ini kita tidak bicara atlet ya. Ini di luar atlet loh yang tiap hari. Kalau dia bukan atlet ya cukuplah 3 kali 1 minggu ya dilakukan. Kalau lebih ya tentunya bonus bagus ya. Yang penting konsistensi lah. Jangan sampai minggu ini 6 kali, minggu berikutnya 0, terus sudah itu 2 kali, sudah itu 3 kali. Jadi ngikutin mood itu biasanya. Iya, betul. Jadi type tadi, frekuensi, tapi tadi kita introspeksi dulu tadi kan. Lakukan olahraga yang disukai. Kalau suka renang nggak apa-apa, asal jangan diminum airnya, batal puasanya nanti. Tapi itu salah anggapan loh. Katanya kalau tubuh dibasahin itu jadi puasanya lebih bertahan gitu ya. Sebenarnya dengan kita memang ada rasa seger mandi ya. Asal nggak niatnya untuk supaya nggak rasa lapar. Sebenarnya kalau suhu kolam renang tadi dingin, kita mengeluarkan panas. Ya, betul. Karena fakta unik ya, nih. Ya kan, jadi berarti kita mengeluarkan energi. Kecuali tujuan kita memang supaya lebih banyak membakar ya. Tapi bukan menghemat energi itu. Mandi air dingin itu bukan menghemat energi. Malah tubuh kita menyesuaikan ya. Iya, betul. Sama dengan cerita minum es kan, atau minum air es. Sebenarnya tubuh kita mengeluarkan energi supaya suhunya tadi jadi anget kan air tadi. Mungkin teman saya sudah dengar di episode sebelumnya ya mengenai es. Nanti boleh di-recall lagi tuh. Nah, ini pertanyaan yang banyak sekali saya dengar juga di bulan puasa nih. Simpang siur seperti mengenai waktu kapan harus berolahraga ketika bulan puasa. Karena ada yang bilang tadi ya menurut Prof baik dilakukan sesaat sebelum berbuka, ada yang bilang bahkan setelah subuh atau malam hari sebelum tidur. Nah, itu pertimbangannya apa? Pertama tergantung tadi kan hasil introspeksi ya. Introspeksi juga bisa suddenly, bisa terus menerus. Suddenly tadi kan yang orang kebablasan sahur ya. Nah, kemudian
ketika introspeksi juga apakah kita ada gejala diabetes. Oh, oke. Itu kan kalau olahraga berarti kan mengeluarkan energi. Ketika orang diabetes itu kan kalau ketika puasa bisa drastis turun. Ditambah lagi olahraga bisa shutdown ya, bahaya gitu ya. Jadi sebaiknya introspeksi juga terhadap apakah kita ada gejala diabetes ya, untuk mengelola gula darah kita, jangan sampai jadi pingsan gitu kan, jadi batal puasanya padahal niatnya puasa. Olahraga itu kan tambahannya, melengkapinya. Okay. Bahkan karena itu tadi jenis olahraganya jadinya tidak harus ketika siang hari kan, bisa tadi setelah makan malam bahkan ya, sejam sebelum tidur barangkali gitu, nggak apa-apa. Apalagi kalau tadi sifatnya lebih peregangan ya, ya kemudian dilakukan juga 15 menit di rumah, bukan karena ingin keliling ya, lihat-lihat malam hari seperti apa, apalagi pandemik ya. Jadi bisa saja dilakukan pagi hari, bisa saja dilakukan sebelum jam kantor, bisa saja setelah pulang kantor, bisa saja sebelum berbuka, bisa saja dilakukannya setelah makan malam. Jadi setelah taruh ya berarti kan ya? Iya, betul. Atau cari tempat taruh yang jauh, jalan sejam gitu ya. Udah kehitung kan sebagai olahraga. Kalau di Bogor misalnya sholatnya dekat kebun raya, masjid raya. Wow, seru banget. Sudah itu 2 kilometer pulang jalan. Wow, iya. Oke, sebenarnya sah-sah saja ya sebenarnya. Begitu juga sholat subuh bisa cari tempat yang jauh kan? Iya benar. Jalan tapi aman apa enggak itu dulu ya. Masih segar juga ya. Iya, masih segar. Oke. Balik lagi ke diri sendiri, kenali diri sendiri dulu nih sebelum mau nentuin olahraga apa, berapa kali, kapan. Nah, harus kenali diri sendiri dahulu. Baik, Prof. Ini penutup nih secara umum rangkumannya. Selain yang tadi sudah disampaikan, kira-kira ada tips lagi nggak, Prof, mengenai olahraga di bulan puasa? Ya, tips sederhananya pertama memang introspeksi diri. Kedua, pilihlah jenis yang memang sudah disukai. Dan juga please tidak yang mencurahkan keringat. Kalau keringat sedikit aja sih hal yang biasa ya, tapi jangan sampai keringat bercucuran. Kemudian juga jangan di ruang yang panas atau di terik matahari. Saya kira itu akan membuat kita lebih waspada, berstrategi. Karena apa? Karena puasa itu melatih kita mencari strategi-strategi untuk bertahan hidup lebih baik di samping pahala. Bonus ya. Ya, bonus. Banyak sekali hikmahnya. Baik, teman sehat, terima kasih sudah mengikuti episode ini sampai akhir. Ikuti terus karena kita akan menemani teman sehat setiap hari. Bisa diakses di YouTube channel Lini Sehat atau di Spotify. Nah, di episode berikutnya kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin magical untuk beberapa orang yang disebut dengan autofagi, suatu keunggulan puasa. Penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan dan jaga keselamatan. Terapkan selalu protokol kesehatan supaya kita bisa ketemu besok-besok. Sampai jumpa!